saudara, selamat pagi. Sekarang sudah 1 September, saudara ya. Jadi hari-hari cepat sekali berlalu dan ternyata kita tetap ada karena Tuhan memeliharakan kita. Hari ini saya ingin mengajak saudara belajar, mengajak saudara bertumbuh, memutuskan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kita adalah orang yang beriman, iman kita itu arahnya kemana? Itu yang harus kita pertanyakan. Ada orang yang mengimani mujizat, jadi imannya ke arah mujizat. Ada orang yang mengimani berkat, jadi imannya ke arah berkat. Fokusnya ke situ aja, berkat melulu dalam hidupnya. Oke, saya tidak menyalahkan itu karena Tuhan memang sumber berkat. Tapi pagi ini kita mau belajar kemana kita harus fokuskan iman kita. Ya, fokus iman kita yang terutama adalah menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus itu yang utama sebetulnya. Mari kita baca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Ya, slide berikutnya. Jadi saudara-saudara, iman kita, iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, iman yang kita miliki karena keputusan kita, ya, itu punya tujuan utama. Tadi saya sudah katakan, ya, tujuan iman kita bukan hanya berkaitan dengan mujizat, ya, bukan hanya berkaitan dengan berkat, bukan hanya berkaitan dengan perlindungan, ya. Itu semua mujizat, berkat, perlindungan, kesehatan, semua itu diberikan Tuhan kepada orang beriman sebagai satu sarana pendorong untuk mencapai tujuan utama yang seringkali diabaikan, dilupakan, yaitu menjadi seperti Kristus. Itu tujuan utamanya, serupa dengan Kristus. Saudara, kita itu ditebus oleh Tuhan Yesus itu kan dipulihkan. Ya, penebusan dosa, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu kan tujuannya satu, memulihkan kita. Dipulihkan kemana? Saudara, dipulihkan. Namanya dipulihkan. Ya, orang sakit kalau pulih jadi kembali sehat. Namanya dipulihkan, itu berarti dikembalikan kepada keadaannya yang semula. Keadaan yang semula itu apa? Dalam peta dan gambar Allah. Ya toh? Keadaan manusia itu semula dalam peta dan gambar Allah di Taman Eden. Kan gitu. Jadi kalau dipulihkan, maka dipulihkan dalam peta dan gambar Allah. Dalam hal ini kita tahu dalam peta dan gambar Tuhan Yesus. Ya, dosa menyebabkan kita kehilangan peta dan gambar Allah itu. Ya, manusia lebih mirip Lucifer. Saya tuh kalau lihat manusia itu sering heran, saudara. Ya, binatang itu tidak pernah menyiksa binatang lainnya.
Pernah melihat kucing menyiksa kucing lainnya? Tikus menyiksa tikus lainnya? Kecoa menyiksa kecoa lainnya? Tidak ada toh. Yang melakukan itu cuma manusia. Manusia itu menyiksa manusia lainnya. Kenapa? Karena sudah kehilangan gambar dan peta Allah. Gambarnya adalah gambar Lucifer, gambar iblis. Tapi kita ditebus, dipulihkan, supaya kita kembali kepada gambar dan rupa Allah. Menjadi serupa dengan Kristus. Lalu setan akan bilang kepada kita, ya mana bisa? Loh, mana bisa? Tuhan yang menciptakan dalam peta dan gambar Allah. Setan merusakkannya menjadi peta dan gambar setan gitu ya. Jadi karakter setan. Ya, Tuhan bilang jangan berdosa. Ya mana bisa manusia mesti berdosa? Loh, Tuhan bilang, aku kan menciptakan kamu dengan kemampuan untuk hidup kudus. Tuhan tidak menciptakan manusia dengan kemampuan berdosa. Manusia sendirilah yang merusakkannya, ya, nurut sama setan. Jadi sekarang saudara, mari kita arahkan pada satu hal yang penting dalam kehidupan kita, menjadi seperti Yesus. Ya, saudara mungkin mengembalikan, Pak John sendiri sudah seperti Yesus belum. Kenapa belum mati? Ya, kalau mati, ingat, kalau mati harus sudah seperti Yesus. Kalau belum seperti Yesus jangan mau mati. Karena apa? Saudara, Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari tanaman Eden sebab kehilangan peta dan gambar Allah. Sebab mereka berdosa. Jadi saudara, kita diselamatkan oleh iman. Tapi bukti keselamatan itu apa? Buktinya apa kalau kita diselamatkan? Kehidupan yang dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan itu proses yang harus terjadi sepanjang hidup. Dan kita mesti fokus mengejar akan hal itu. Ya, mengejar akan hal itu. Seringkali kita kehilangan fokus dalam hidup kita. Yang dikejar kemiskinan kita, Tuhan saya kok miskin terus sih, berkati saya tolong, berkati saya. Yang dikejar itu sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dikejar itu siang malam itu saja. Ya, siang malam itu saja, doanya itu saja isinya. Salah? Ya nggak salah sih, tapi ya salah juga sih. Sebab apa? Kalau disembuhkan, kalau imannya salah, kalau dia dapat mujizat, dia merasa, saya ini favoritnya Tuhan. Buktinya, saya sakit disembuhkan. Ya, dan saya takut gereja kita itu rasanya selama saya di Cirebon, gereja yang dapat izin untuk mendirikan gedung gereja itu hanya beberapa. GKIM, Gereja Bethel Tabernakel, itu sebelum peraturan 2 menteri. Gereja HKBP, GPB sebelum peraturan 2 menteri. Tapi setelah peraturan 2 menteri, hanya kita yang dapat izin. Yang lainnya itu izinnya adalah pemutihan. Gereja sudah lama, ada baru diresmikan. Kita aja yang dapat izin, ya kita favoritnya Tuhan gitu. Nah itu salahnya. Itu salahnya. Ya, kita bukan favoritnya Tuhan. Tanggung jawab berat, saudara. Ya, tanggung jawab beratnya apa? Membawa jemaat menjadi orang yang seperti Yesus. Padahal yang ngomong sendiri belum seperti Yesus. Ya ayo bareng-bareng dah, kan gitu. Bersama-sama. Dulu kan Bu Mona juga ngajak nyanyi waktu jadi WL di gereja Yosda. Ku mendaki ke Bukit Sion, bener ora? Nah, ku jalani sendiri-sendiri kan enggak. Ku jalani bersama-sama. Ya. Jadi ayo jadi seperti Tuhan Yesus. Apalagi di zaman sekarang ini, saudara. Ini enggak bisa ditunda-tunda. Ini enggak bisa ditunda-tunda. Waktunya singkat sekali. Waktu singkatnya itu ada 2, saudara. Ya. Kita disuruh pulang.
Ini kan jemaat kita itu saudara, di atas 50 tahun itu mayoritas. Minggu lalu itu ada 3 orang yang meninggal, semuanya lebih muda dari saya. Ya, jadi kalau saya bilang disuruh pulang itu bukan berarti karena ya Pak John wis tuwek waktunya. Saya belum. Saudara, saya ke Jakarta, ditelepon. Ya, ditelepon. Noni meninggal, Noni meninggal, sakit apa? Saya bilang, ini anak-anaknya orang kaya, papanya engkongnya itu pendeta, pemilik pabrik kulit. Nah, tapi waktu anak cucunya ini namanya, kalau Jawa Timur panggilnya Noni, kalau sini Nok ya. Kami itu miskin, tinggal dekat gereja, rumah kami itu kumuh gubuk gitu. Tapi Noninya ini boleh main ke rumah, mandi di rumah, makan di rumah, padahal rumah kami itu gubuk. Jadi saya kenal dia mulai bayi, saya sudah 15-16 tahun umurnya, dia baru lahir, 14 tahun. Meninggal katanya. Jadi saya ke Jakarta, saya lihat, aduh saudara, memang ayu anaknya, masih ayu, ya, umur 61 tuh. Masih ayu saudara, mati. Tanya suaminya, kenapa? 1,5 bulan lalu didiagnose sakit sesuatu. 1,5 bulan kemudian meninggal. Jadi jangan karena saudara lebih muda dari saya tidak mandano saudara mati. Nah bisa kita, tidak ada yang mati supaya kau cubeng, hari matiannya tidak banyak kerjaan toh. Sasono Mulyo tidak cepat penuh. Tapi itu nggak bisa dihindari saudara. Nggak bisa dihindari. Ya. Dan itu kan waktunya singkat sekali, wis tuwek. Ojeng ti umur 60. Amos 50 mbuh piro. Heru 60. Wis nggak boleh terus lah. Nggak boleh terus ya. Jadi saudara, waktunya singkat sekali. Jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Tapi bukan cuma itu. Ada hal lain yang menyebabkan ini menjadi satu hal yang sangat urgen. Ya, slide. Karena Yesus segera datang. Karena Yesus segera datang. Kan Ketua GBI, Pak Adi, Rubin Adi juga ngomong. Ya, dan rasanya dia juga tidak. Biasanya Pak Rubin Adi itu orangnya hati-hati gitu. Sangat berhati-hati. Tapi dia juga ngomong, dia tidak menolak dan dia tidak mengiyakan, tapi dia ngomong. Pak Satria juga ngomong, GBI biasanya sangat berhati-hati dalam hal ini. Dan mereka ngomong, banyak yang merasa tahun 2033 Yesus akan datang. Betul ndaknya enggak tahu loh saudara ya. Betul ndaknya enggak tahu. Tapi ini kan peringatan yang perlu kita camkan. Makanya saya tidak ribut dengan Indonesia Emas. Indonesia Emas tahun berapa? 2045. Saudara mau 2045 masih di Indonesia atau di surga? Yo, tanya saya. Tanya, saudara mau di mana waktu itu? Saudara mau di mana waktu itu? Saya pikir sebagai orang Kristen, saya lebih concern dengan satu hal ini. Yesus segera datang. Kenapa? Tanda-tandanya ada tuh. Belakangan ini saya tuh nggak ngerti saudara. Saya kan bukan pejabat BMKG, Badan Meteorologi, ngomongnya aja nggak cetok. Badan Meteorologi Klimat Klimatologi dan
fisika. Saya tadi itu baru nyari, apa sih meteorologi itu? Apa sih klimatologi itu? Baru di situ tadi buka ya. Apa sih geofisika? Saudara, kapan tuh Lukman doa di pagi hari soal gempa megatrust? Saya bilang, Lukman dapat istilah mana megatrust ya gitu ya. Aku orang ngerti, saudara. Pak Heru sudah dengar gak megatrust? Udah? Amos sudah dengar belum? Udah. Saudara, padahal saya dengar saya bisa orang ngerti. Katanya sih dari BMKG pasti akan terjadi, waktunya kapan tidak tahu, gempa besar akan menimpa Pulau Jawa atau bahkan pulau-pulau di Indonesia. Gempa yang lebih besar dari Aceh. Aceh dulu itu ternyata namanya gempa megatrust. Saya tahu, gempa megatrust di Aceh itu menyebabkan 27 pulau baru di Indonesia. 27 pulau baru, Pulau Sumatera bergeser 2 cm dari tempatnya. Nah, itu megatrust. Jadi pasti akan terjadi katanya. Terus kita mau doa, Tuhan jangan terjadi. Saya cuma bilang gini, Tuhan sebetulnya di Alkitab engkau ada bilang soal mega gempa seperti itu? Oh, enggak sih. Ada, saudara. Makanya kalau baca apa yang teliti ya, di dalam Wahyu pasal 16 ayat 18-20, Tuhan bilang akan ada gempa begitu besar menimpa dunia sehingga pulau-pulau hilang lenyap. Baca aja. Sehingga pulau-pulau hilang lenyap. Saya sih mengartikannya secara harfiah saja. Kata Alkitab pulau hilang lenyap ya berarti pulau hilang lenyap. Dan ini kan lebih besar dari megatrustnya BMKG. Versi BMKG. Saudara, ini kan satu tanda zaman yang sebetulnya lu ting di otak kita ting gitu. Lah, ini dulu tidak pernah terjadi, tapi sekarang di mana-mana memang ada megatrust gempa. Di Jepang tahun 2000 berapa itu, anak saya lagi di Jepang waktu itu, 2011 atau 2012, di Nias, nggak tahu tahun berapa itu, terus-terusan gede-gede. Dulu enggak, saudara, dulu enggak, saudara-saudara, mestinya di hati kita itu ting gitu ya, ting gitu ya. Ting gitu ya. Ada nyanyian dari Tony Marantika. Tak seorang tahu jam kapan Yesus kembali, tetapi tilik tanda waktu dan kenang. Tak seorang pun tahu kapan Yesus kembali. Tapi tiliklah, lihatlah tanda waktu. Dan ingat-ingat, kenanglah apa yang Tuhan Yesus katakan. Sehingga di otak kita ting gitu. Loh, kayaknya Tuhan Yesus mau datang. Tanda-tanda ini ada, bukan cuma sekedar gempa bumi, tapi gempa bumi yang luar biasa. Waktu saudara dengar tsunami di Aceh, kan kaget. Tapi kalau sekarang dengar tsunami kan sudah biasa. Sering sekali ada tsunami. Tapi sebelum Aceh itu, tsunami itu satu hal yang jarang. Ya, makin sering, Yesus segera datang. Dan kalau Yesus segera datang, saudara mau didapati masih seperti Lucifer atau sudah seperti dia? Kedua, hari-hari ini makin panas ya enggak? Makin panas. Orang bilang, Tuhan ada penyimpangan iklim, coba Tuhan ini beres apa, pokoknya minta tolong Tuhan tentang penyimpangan iklim. Saya cuma mikir, ini memang kebetulan atau memang harus terjadi? Saudara, kalau saudara baca di Wahyu pasal 16, di situ dikatakan matahari akan tumbuh, akan menjadi makin panas sampai manusia di bumi dihanguskan. Jadi kepingin udara sejuk lagi, kayaknya tanda zaman mengarahkan matahari menjadi makin panas, bukan menjadi makin dingin. Yang ketiga, perang di Israel. Israel tidak bakal mengalahkan Hamas, saudara. Tidak akan bisa Israel mengalahkan Hamas. Ya,
Perang Dunia Ketiga? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Antikris datang, iya. Saya tuh mengingat waktu itu saya masih di Kalimantan. Ada baiknya kalau di tengah hutan sendirian, enggak ada orang, enggak ada teman, enggak ada listrik, enggak ada apa-apa ya. Jadi hati kita lebih terfokus kepada Tuhan. Saya itu membaca, sebelum itu juga ada satu nubuatan, saya baca. Ini yang ngomong itu gini, satu pagi waktu saya berdoa, saya mendapat suatu penglihatan, seorang bayi dilahirkan. Ya akan menjadi pemimpin dunia, kurang lebih begitu. Tak cari bukunya nggak ketemu saya. Ya. Orang bilang dia itu tukang tenung peramal, tapi terserahlah kan kalau saudara cari di mana? Di YouTube ya. Jangan heran kalau Benny Hinn disebut paranormal. Kalau Gilbert disebut stand up comedy. Itu dunia. Coba aja. Kan kalau tadi stand up comedy, Gilbert digolongkan ke stand up comedy. Paranormal, Benny Hinn dikelompokkan ke paranormal. Ya, jadi jangan heran lah kalau dunia bilang ini tukang tenung dan sebagainya. Saya bilang, saya tahu dia tiap pagi berdoa, dia menyanyikan Mazmur 23 dan seterusnya. Hidupnya baik-baik saja. Saya melihat seorang yang dilahirkan, dia bilang, dia akan menyelesaikan kemelut di dunia. Saya bilang, apa ini bukan antikris gitu. Lalu di tahun 80-an saya membaca satu nubuatan dari pendeta David Wilkerson. Dia bilang di tahun 2000, tanah di perkotaan akan begitu mahal, sehingga orang akan pindah tinggal di pinggiran kota. Sekarang orang tinggalnya di tengah kota atau di pinggiran kota. Orang mulai bergerak ke pinggiran kota toh? Iya, orang nggak lagi tinggal di tengah kota karena itu lebih menguntungkan untuk bisnis daripada untuk tinggal. Orang akan tinggal di pinggiran kota. Dulu saya nggak ngerti, tapi saya ingat betul juga. Tapi betul juga. Lalu dia bilang akan ada krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia. Tapi saudara, krisis ekonomi melanda seluruh dunia. Memang iya. Ini kan negara-negara yang kelihatan kuat. Itu kuat karena ngakali negara-negara yang kurang kuat. Ya, Indonesia teriak-teriak utang. Utangnya Amerika Serikat itu 1000 kalinya utangnya Indonesia. Kemudian saudara, satu hal yang dia bilang, perang antara Israel dan Palestina tidak akan diselesaikan. Tapi akan muncul satu tokoh. Amerika tidak bisa menyelesaikan, Rusia tidak bisa menyelesaikan, tapi akan muncul satu tokoh yang akan membawa Israel dan Palestina duduk bersama-sama di satu meja dan mereka akan berdamai selama 7 tahun. Dan dalam Daniel pasal 9 ayat ke-27 dikatakan hal yang seperti itu. Seorang pemimpin akan membuat satu perjanjian perdamaian, tapi kemudian perjanjian perdamaian itu di pertengahan 7 tahun akan dihancurkannya sendiri. Saudara, kalau saya bilang, kayaknya Tuhan Yesus mau datang loh. Sudah dekat waktunya, dan banyak hal. Kayaknya nanti saya jadi khotbah akhir zaman, saya lewati saja ini. Kalau Tuhan Yesus datang, di manakah saudara? Slide berikutnya. Saudara, karena tujuan penebusan kita adalah menjadikan kita seperti Tuhan Yesus, maka tidak bisa ditawar. Kita sekarang harus fokus mengejar untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita harus fokus pada satu hal ini, untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Dalam 1 Yohanes pasal 2, ya, situ dikatakan 28, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, dia datang kembali, kita peroleh keberanian, percaya, dan tidak usah
malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Sebab apa? Sebab kita seperti Tuhan Yesus. Ya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Seluruh dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti dia. Apabila Kristus datang kembali, kita sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi sama seperti Tuhan Yesus. Dipulihkan dalam keadaan semula. Lalu saudara-saudara saya itu pikir, Adam diusir dari Taman Eden karena dia tidak lagi, karena dosanya dia bukan lagi menjadi seperti Allah. Penjahat yang mati di sisi Tuhan Yesus, yang bertobat di hari itu, Tuhan Yesus bilang, hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa Tuhan Yesus tidak bilang di sorga? Ya memang akan ada di Firdaus dulu. Firdaus adalah Taman Eden. Dunia yang dipulihkan. Saudara-saudara, ingat, kita harus menjadi seperti Yesus. Kalau tidak, kita akan malu bertemu dia. Tapi yang dikehendaki adalah Tuhan Yesus tidak malu menyebut kita saudaranya. Sebab apa? Sebab mirip. Sebab mirip. Yesus datang. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara, pikirkan, Yesus akan datang, segera datang. Kalau Yesus datang, di manakah saudara? Saya rasa yang khotbah di sini itu bukan cuma saya, Pak Pur, Pak Heru, Pak Amos, ada Pak Edi Subandi, ada Pak Edi Jaya. Yang ngomong tentang kedatangan Tuhan Yesus itu cuma saya loh. Bu Pak Pur dan sebagainya kok nggak pernah ngomong, saya juga nggak tahu. Ya. Rasanya selama mulai bulan Mei kemarin saya sudah ketiga kalinya bicara soal hal ini. Yang lainnya kenapa nggak ngomong saya nggak tahu. Saudara, ingat akan hal itu. Ya. Karena itu, di slide, bila kita hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Allah hidup, orang yang seperti Yesus dalam karakter kudus, rendah hati, berbelas kasihan, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Ya, karakter Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan tiga ini aja, ya, kudus, kasih, tulus, setia, berbelas kasihan, rendah hati, terus berbelas kasihan, kebermurahan hati, rendah hati gitu ya. Tapi saya hanya akan bahas tiga saja. Ya. Jadi kalau kita menjadi seperti Tuhan Yesus, bentuklah karakter saudara. Dalam hal ini 3 saja dulu atau 4. Kudus, rendah hati, berbelas kasihan. Berbelas kasihan terhadap sesama manusia, gitu loh ya. Saya itu ini menyelinap di otak saya. Orang lebih sering berbelas kasihan kepada kucing daripada kepada pengemis. Kalau kucing kasih makan gitu ya, pengemis disuruh pergi. Tuman aja minta datang lagi nantinya. Ya, tuman aja.
Ya, jadi pikiran saya itu belok ke sana. Saya dulu jalan di mana? GCM itu. Di GCM itu banyak anjing, banyak kucing. Ya, ternyata ada 2 keluarga yang tiap pagi bawa makanan buat anjing dan kucing. Tapi bawa makanan buat pengemis kayaknya enggak. Saudara, mari kembali kepada pokoknya. Kudus seperti Yesus. Slide. Ya, kita mesti kudus seperti Yesus. Sebab dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Lalu ada yang bilang, ya mana bisa, manusia kan harusnya berdosa. Itu kan setan yang ngomong gitu, bukan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus ngomong, kamu diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kalau setan bisiki, ya enggak bisa lah, manusia kan memang harus berdosa. Itu perintah Tuhan, enggak masuk akal. Perintah Tuhan, jangan berbuat dosa. Dengar baik-baik. Ya. Jadi tanpa kekudusan, tak seorang pun akan melihat Allah. Kalau Yesus datang, saya tidak kudus, saudara tidak kudus, udah pastilah ditinggal. Udah pastilah ditinggal. Tak akan bisa melihat Allah. Dunia ini 100% tidak kudus, saudara. Hitam kelam. Saudara, saya ingat, saya tulis di sini. Sehingga, tadinya saya tulis, tapi sudah saya hapus. Oke. Sehingga yang abu-abu dianggap putih. Dianggap gak apa-apa. Dosa sudah begitu hitam. Yang abu-abu dianggap putih. Mata saya sering menipu, saudara. Warna itu kan gradasinya sekarang luar biasa banyaknya. Hitam. Terus saya pandang putih. Ini putih, saya taruh putih. Kelihatannya putih. Tapi waktu hitamnya tak hapus. Gak putih, belum putih. Ternyata abu-abu muda. Coba aja kalau saudara suka ketik-ketik di komputer, saudara akan dapatkan hal yang seperti itu sering sekali terjadi. Saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia bilang, gak apa-apa lah, kan semua gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang dulu dianggap aib, sekarang dipamerkan. Saya ingat pendeta saya, itu anak sulungnya punya istri cantik, namanya Eli. Tapi Eli ini pendek, jadi beda tuh, Eli tinggi. Putih tinggi gitu, cantik. Nah, benar namanya Eli. Makanya kalau punya anak jangan namanya Eli lah. Tahun 50-an tuh nakal si Eli ini. Nakal. Mantu pendeta saya. Mantunya lo ini. Mantunya yang nakal. Heboh sekota Malang, saudara. Itu enggak bisa didik anak, enggak boleh jadi pendeta itu. Nah, apapun tidak boleh jadi pendeta itu harus suci. Mantunya yang nakal, apa hubungannya sama pendetanya? Tapi coba zaman sekarang, anak pendeta cerai ya enggak apa-apa. Yang cerai kan anaknya. Pendeta cerai juga masih KKR. Nah, saudara-saudara, ini saya cuma mau nunjukkan ya, bahwa dulu aib sekarang dianggap biasa. Dunia sudah kehilangan arti kesucian. Tapi Allah tidak. Dan saudara tidak boleh kehilangan arti kesucian. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kamu dapat membedakan yang baik, yang kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan perintah Allah tentang kekudusan itu tetap, saudara, nggak dirubah. Ya, dalam 1 Petrus pasal 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan itu perintah, kan sejak zaman bahelanya sudah ada. Ini bapak-bapak yang baca Alkitab ini. Baca Alkitabnya sampai kitab apa? Kitab apa coba? Ayo, jangan cuma lapor, dibaca. Kata Pak Heru banyak yang suka lapor aja, tapi gak baca. Bacaan Alkitabnya sampai di mana? Imamat pasal berapa? Saya mau nanya, Imamat pasal 19 isinya apa?
Imamat pasal 19 isinya apa? Imamat pasal 19 isinya apa? Bapak-bapak ini, Imamat pasal 19 isinya apa? Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kudus dalam hal apa? Kudus dalam hal hubungan dengan orang tua. Kalau masih punya orang tua, hormati orang tuamu. Tuh, Bu Parium, masih punya anak-anak ya? Anaknya pendeta-pendeta, jadi pasti menghormati ibunya. Anak kan pendeta-pendeta kabeh. Sini dua. Pendeta Amos, pendeta Purwanto, pendeta Edi Jaya, pendeta Elisa. Semua nih. Bahagialah. Kudus. Satu, menghormati orang tua. Dua, dalam hubungan perkawinan tidak ada perselingkuhan. Tiga, dalam hubungan dengan Tuhan tidak lalai dalam menjalankan ibadah. Empat, dalam hubungan bisnis. Ya. Lima, dalam hubungan terhadap orang miskin. Itu Imamat pasal 19. Saudara-saudara, kuduslah kamu. Tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Setan akan bilang, itu yang ngomong dia tidak kudus. Mana bisa manusia suruh hidup kudus? Udah pasti toh. Coba saudara-saudara kan berbatin gitu. Hah, Pak John Jawa gak kudus. Ya siapa yang bilang saya kudus? Saya malang. Tapi marilah saudara, kita hidup kudus. Kita hidup kudus. Ya, waktu saya pikir-pikir tentang hidup kudus gimana sih, saudara? Dalam Mazmur, tadi malam itu saya tidak bisa tidur, saya setel Mazmur. Ya, kadang gitu. Saya mikir, mendengar, amin. Ya Tuhan, amin gitu, kurang lebih gitu ya. Tahu-tahu turu, nanti tangi maneng. Mazmurnya masih bunyi, 8 jam itu. Ya, istri saya semalam nggak tidur, dia bilang, aku dengar Mazmur pasal 1 sampai 150 katanya. Ya biar aja dengar Mazmur 1 sampai 150. Nah, lalu tadi malam itu pasal 14 kalau tidak salah bilang gini, orang fasik merancangkan kejahatan di tempat tidurnya. Ya, orang benar merancangkan hal-hal yang benar, hal-hal yang memberkati orang lain. Nah, dalam kriteria ini saudara kriteria ini saja sudah kudus enggak? Kalau kudus, kita tidak akan merancangkan kejahatan. Kalau kita merancang, gak apa-apa lah, tapi dia tidak diuntungkan, urusan dia. Ya. Kalau kamu lakukan ini, kamu untung. Kalau kita kudus, kita akan mikir, dengan perbuatan saya ini orang lain akan diuntungkan enggak? Masa bodoh sama orang tahun, itu namanya tidak kudus, itu namanya ya sudah, ya namanya tidak kudus. Orang kudus merancangkan hal-hal yang benar. Kalau saya melakukan sesuatu, itu harus menguntungkan orang lain dan menguntungkan saya. Kalau sudah perhatikan, kalau saya dimintain doain toko baru, kan saya bilang Tuhan, supaya toko ini memberkati semua pelanggannya, sehingga pembelinya diberkati. Ya, kalau nggak memberkati pelanggannya, biar aja tokonya bangkrut. Karena kita dipanggil untuk memberkati, baru diberkati. Ojo karepe dhewe, ojo enake dhewe rek, kata Ibu Mega kemarin ya. Pusing aku karepe dhewe. Ya, mesti nurut dengan firman Tuhan. Ya. Coba saudara pikir, hati saudara, pikiran saya, saudara, merancangkan apa? Kudus, rancangkan hal-hal yang benar. Kudus, pikirkan ini memberkati orang lain atau merugikan orang lain. Lanjut, terus jam 9:09. Kedua, rendah hati seperti Tuhan Yesus rendah hati. Tuhan Yesus rendah hati. Belajarlah daripadaku, sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Orang yang rendah hati itu tidak sakit hati walaupun difitnah. Tidak sakit hati walaupun direndahkan.
lawan rendah hati itu sombong. Kalau orang sombong tersinggung kalau dikasih tahu. Menghakimi. Iya. Orang sombong mana mau dikasih tahu kelemahannya. Mana mau dikasih tahu pandangan orang lain terhadap dirinya sendiri. Belum apa-apa sudah, itu kan menghakimi. Itu kan menghakimi. Orang yang rendah hati seperti Tuhan Yesus, dia diam aja. Dia mikir. Dia mikir. Tuhan merendahkan orang yang sombong loh. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Ayat yang ke-12 diulangi lagi, ayat yang ke-17 diulangi lagi. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Supaya apa? Supaya Tuhan ditinggikan. Kalau dikasih tahu sesuatu, pandangan orang tentang saudara, ojo ngamuk. Ojo ngamuk, itu sombong kasih tahu, membenarkan diri sendiri. Ya Mos, lebih baik saya ngasih tahu pengerja toh. Kalau mereka marah, saya marah lebih hebat lagi. Kan gitu. Ngasih tahu jemaat nanti marah bubar. Ya kalau dikasih tahu orang gitu. Ya Elia kata orang lain, kamu itu begini-begini loh. Jangan marah. Lebih berlutut dipakai Tuhan. Tuhan, kata Pujon saya ini begini betul tah. Kalau betul saya mau bertobat. Saya mau rubah menjadi sesuai dengan kehendakmu. Rendah hati lah. Saya itu sombong kata orang, ya sudahlah, saya juga pikir Tuhan saya sombong di mana sombongnya saya mau bertobat gitu. Tapi kayaknya susah juga memang, itu satu pergumulan saudara. Gini ya, saya itu bisa semua belajar sendiri, tidak diajari orang. Hampir tidak ada yang diajari orang. Ilmu-ilmu ya yang saya pelajari, saya belajar komputer, belajar dewek. Saya bikin slide kayak gini, nggak nanya orang. Kan nanya orang. Utak-utik. Saya ambil gambar-gambar, nggak nanya orang. Maka kalau saya ngajari orang nggak bisa-bisa, ngamuk saya. Saya kalau ngajari orang cuma sekali. Kalau dia masih nggak bisa, saya marah. Istri saya itu paling sering marah sama saya. Udah diajari lupa lagi. Nah itu sombong. Itu sombong. Nah ya karena itu saya belajar tidak sombong. Caranya gimana? Tidak ngajari orang. Ya toh? Tidak ngajari orang. Saya tuh petak-utik sendiri gitu. Saya punya 3-4 HP ya. Kalau saya bikin catatan Alkitab, satu kali saya mau khotbah, HP-nya ketinggalan. Saya bawa HP yang salah. Buka, nggak ada. Takut gimana akalnya ya. Jadi saya sekarang kalau bikin catatan di satu HP, di HP ini ada, di HP itu ada, di tab ada. Hanya tulis satu. Ya Pak Heru, kalau saya nulis di sini, tab saya di rumah, nanti kalau saya pulang ada sudah di tab rumah itu. Catatan Alkitab. Belajar dewek sih, jadi kalau saya ngajar istri saya, dia nggak bisa-bisa lagi. Nah, jadi dia yang paling suka dimarah. Jadi dia bilang, aku itu dari pagi sampai malam difitnah terus. Gitu. Saudara, saya mau bilang sama saudara, orang yang sombong, nggak mau dikasih tahu kelemahannya. Satu kali saya bilang, dokter jantung sakit jiwa katanya. Sakit jiwa ya Tuhan ya. Jadi saya cuma bilang, Tuhan saya katanya sakit jiwa. Enggak, males saya kok. Tuhan katanya saya sakit jiwa Tuhan. Satu, kalau memang sakit Tuhan sembuhkan, atau kalau enggak ya tunjukkan dokternya. Ya, sakit jiwa ini bukan saudara ini. Tapi beberapa tahun yang lalu saya ketemu orang yang bilang sama saya sakit jiwa itu, yang ngomongin saya sakit jiwa dalam keadaan cacat. Saya bilang, lu itu lu itu begini loh, nanti cacatnya kurang, lama tak ajari sama saya. Soalnya saya ini sombong. Nah, saya sombong, kamu gak bisa ngomong, belajarnya gini loh supaya kamu ngomong. Belajarnya gini loh, soalnya saya itu sombong.
Itu kan yang bilang saya itu apa? Sakit jiwa. Orang sakit jiwa kan kayak gitu, tingkahnya kayak saya gitu. Saudara, kalau ada orang bilang sesuatu tentang saudara, kalau saudara mau rendah hati, berlututlah di bawah kaki Tuhan, tanya sama Tuhan. Ya, Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau perbaiki hidup saya. Orang bilang saya sombong, Tuhan. Tolong supaya saya tidak sombong. Istri saya bilang, Pak Bambang bilang, kalau ngomong nyelekit katanya. Tuhan, ya memang saya kalau ngomong kan nyelekit lah. Ya, saya ngomong, Tuhan gimana ini ya, saya kalau ngomong nyelekit gitu. Tapi sampai sekarang masih nyelekit juga. Mungkin saya doanya nggak sungguh-sungguh, nggak tahu saya ya. Tapi yang pasti saya berusaha. Saya berusaha. Ya. Jadi yang di muka saudara ini belum seperti Tuhan Yesus, tapi pikir ya enggak kayak Lucifer juga lah. Atau saudara lihat saya seperti Lucifer? Bukan aku krosok-kroson, ya. Rendah hati seperti Tuhan Yesus. Ayo kita bareng-bareng belajar rendah hati. Nah yang ketiga, berbelas kasihan seperti Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 9 ayat ke-36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Belas kasihan. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 Tuhan Yesus tidak bilang gini, marilah kepadaku gabung yang kaya, yang terhormat, yang pendidikannya tinggi. Marilah kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, yang butuh pertolongan, aku akan beri kelegaan kepadamu, aku akan menolong kamu. Belas kasihan itu sifatnya Tuhan Yesus. Lalu karena berbelas kasihan, maka orang yang bermasalah berani datang kepadanya. Dalam Lukas pasal 7 ayat 22, Lukas 15 ayat 1 dikatakan yang datang kepada Tuhan Yesus itu pelacur, orang sundal, pemungut cukai, ya, orang-orang sampah masyarakat. Karena Tuhan Yesus berbelas kasihan. Dan karena belas kasihannya, dengan murah hati, dengan tanpa batas menolong orang yang menderita. Tanpa batas. Orang itu layak ditolong atau enggak layak ditolong. Tuhan Yesus tidak pernah mikir kayak gitu loh. Tuhan Yesus tidak pernah mikir kayak gitu. Kalau saudara seperti Tuhan Yesus, maka saudara akan menolong orang tanpa pikir dia pantas ditolong atau tidak pantas ditolong. Ya. Dalam Lukas pasal 7 ayat 21 dan 22, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dalam Matius pasal 14 ayat 14, Tuhan Yesus mengesampingkan kedukaannya karena waktu itu Yohanes Pembaptis baru dibunuh. Dia melihat orang banyak, dia jatuh hati, dia belas kasihan, dia sembuhkan yang sakit dan seterusnya. Lalu waktu sudah malam, kasih makan supaya kenyang. 5.000 orang laki. Apa Tuhan Yesus tidak tahu kalau dari orang-orang itu kelak akan berdiri juga di muka pengadilan Pilatus dan berkata salibkan dia. Tahu toh? Kan pasti di antara orang segitu banyaknya ada yang teriak-teriak salibkan dia. Apa Tuhan Yesus tidak tahu? Tahu. Berbelas kasihanlah saudara. Lalu bergemburan hatilah. Ya, minggu lalu Amos cerita satu bentuk dari belas kasihan. Saudara bisa, tapi Cosby X cuma satu, nggak ada lagi sudah. Ya, sudah almarhum. Lalu ya sudah kadang Amos ngambil Cosby X-nya sudah nggak ada. Sudah saya sih berbelas kasihan gitu. Saudara, banyak cara bagi kita berbelas kasihan tuh. Ya. Nggak perlu duit banyak. Istri saya tuh pagi-pagi masak miswa, kasih telur, miswanya matang dia keluar, dia ke hotel depan. Ternyata di hotel depan itu ada orang yang sedang isolasi mandiri keluar rumah sakit karena COVID. Tiap hari dia kirim, coba miswa sepiring berapa harganya? Berapa coba?
Telur satu berapa harganya? Semua orang bisa toh. Tiap hari dia kirim miswa. Orangnya bosan enggak ya? Enggak tahu ya. Tahu miswa terus atau enggak ya? Saya lupa lah. Saya ingatnya miswa. Tiap hari dia kirim miswa ke makanan pagi ke rumah sakit, ke orang depan itu. Seperti isoman karena COVID. Semua bisa. Semua orang bisa sih. Masalahnya cuma berbelas kasihan atau tidak. Ya, ngasih nasi sepiring aja apa susahnya? Saya itu galak. Satu hari saya keluar rumah sore, saya lihat ada pengemis atau orang gendeng ya. Kumuh sekali, pokoknya kumuh sekali di muka rumah saya. Entah hari itu kenapa aku kok menang baik. Keluar. Saya pulang sudah agak malam, orang ini tidur di trotoar di muka saya. Papa, kata istri saya, itu tidur. Saya lihat. Hari itu saya itu kumat elinge gitu. Jadi saya masuk, saya ke dapur, ambil ke nasi di mana, tak taruh di styrofoam, nggak ada lauk, saya ambil telur, tak bikinkan mata sapi, taruh di situ, kasih minuman, kasih sendok, saya keluar, orangnya tidur tak jauh-jauh, Pak, ini dimakan dulu ya. Saudara tahu, orang itu kumuh sekali toh. Besok paginya tuh saudara, trotoar di muka rumah saya itu bersih pisan. Betul-betul bersih. Dan berapa sih harga telur satu? Nasi kalau kita masak sendiri di rumah berapa harganya coba? Kan hampir nggak ada. Sedikit sekali nilainya. Dan semua orang bisa kalau mau asal berbelas kasihan aja. Sekarang ini halaman rumah saya bersih, saudara. Bersih. Di muka rumah saya itu ada tukang becak tidur. Saya lihat istri saya pagi-pagi bikin sarapan dibungkus dibawa keluar. Dari tukang becak, saudara. Apa yang kami makan itu diberikan. Dan jangan heran, yang saya makan itu tempe lagi. Makanya rupanya kayak tempe. Apalagi tempe jamblang itu enak pisan. Kenapa tidak? Kalau enggak gitu saudara, gaji saya dari gereja enggak cukup. Enggak cukup. Saya mesti hidup sederhana. Tempe lagi tahu. Ya sudah dikasih Indomie, pop mie. Tapi saudara, kalau pagi ternyata bapak becak ini gak disuruh loh saudara. Nyapuin halaman saya. Dan karena dia nyapuin halaman saya, akhirnya sama istri saya dikasih uang. Dan dikasih uang, bukan cuma dikasih uang, akhirnya disuruh juga. Untuk berbelas kasihan itu tidak mahal, saudara. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Saya menanya, Bu Christine kalau ngasih orang sepiring nasi kan bisa toh? Mampu toh? Sudah ngasih belum? Ya, tukang becak, satpam. Kalau satpam biasanya gajinya lumayan. Ya. Kan di sekeliling kita banyak orang menderita. Banyak sekali orang menderita. Belajar untuk menjadi seperti Yesus. Belajar untuk menjadi seperti Yesus. Ngasih orang kademen di muka rumah, pop mie, berapa sih harganya? Apa sih repotnya? Pop mie, itu kalau beli di, jangan deh nanti endorse. Kan endorse. Nah, paling harganya 4.000-an tuh. Siram air panas, kasih aqua sebotol, orang kademen di muka rumah, atau kebikinin teh, kasih. Kan tidak sulit, saudara. Kan tidak sulit. Tapi hati ini yang bicara. Ya,
Kalau hati yang kejam, lebih sayang kucing daripada manusia. Ada kucing kasih makan, ada pengemis di muka diusir. Ya enggak? Ngerusui. Saudara, jadilah seperti Yesus. Jadilah seperti Yesus. Jadilah seperti Yesus. Saya punya kakak, dibesarkan sama mak sih. Makanya kalau saudara punya anak, jangan dibesarkan sama maknya. Dimanja terus, jadinya nakal. Sekolah enggak mau, nakal pokoknya nakal dah. Ya, dibelikan kios sama adiknya, suruh jual di pasar. Kiosnya habis, saudara. Datang tentara ke rumah, ternyata jadi bandar. Bandar, kalau itu buntut ya, jadi bandar. Ya ampun, ode saya itu nakal sekali. Jadi akhirnya bapak saya yang bayarin semuanya, tapi kemudian dia dihukum. Dibiarin dia lari toh. Kan lari pasti diburu-buru orang banyak. Lari dia embuh kemana, dibiarin aja. Berapa tahun kemudian adik-adiknya ya lumayan lah. Adik-adiknya kan dokter gitu ya. Terus kasihan kode gitu dicariin. Belikan rumah lah di Malang. Nanti dijual ya, sertifikatnya dibawa. Terus bilang gak usah kerja. Kita adik-adiknya urunan tiap bulan dipensiun sampai mati. Benar saudara. Adik saya itu sudah, gitu. Bayangin ya, dibelikan kios, kiosnya hilang diuber-uber orang. Nakal sekali. Tapi akhirnya adik-adiknya bilang gini, kasihan lah katanya. Jadi ya kebetulan adik-adiknya ya ini. Jadi dia dibelikan rumah, saya suruh cari rumah, saya belikan rumahnya, sertifikatnya tak simpen supaya nggak dijual rumahnya. Lalu nggak usah kerja ya dia, udah nggak usah kerja. Jadi tiap bulan dikirimi uang, makan tidur aja sampai matinya, sampai ensunya mati juga. Saudara, dan itu kalau hati rela ya nggak berat loh. Kalau hati rela nggak berat. Tapi kalau hati nggak rela, kita bilang sudah habis banyak buat dia, biar aja. Sudah habis banyak buat dia. Kayak salah satu koko saya bilang gitu, sudahlah kalau jurang, ini gunung, ini jurang, jangan ditimbun. Gunungnya rata, jurangnya masih apa? Masih belum, masih tetap dekok, katanya, masih tetap itu, enggak jangan. Tapi enggak semua saudara saya begitu. Saudara, bermurah hatilah. Kalau kepada saudara kandung aja enggak bisa bermurah hati, apalagi kepada orang lain. Apalagi kepada orang lain. Kalau kepada orang tua saja tidak bisa bermurah hati, apalagi kepada orang lain. Beruntung Bu Paryo, anak pendeta-pendeta. Untung toh? Untung anak pendeta-pendeta. Karena itu kalau saudara punya anak, jadikan pendeta semua kayak Bu Paryo tuh. Saudara aman. Mari saudara, jadilah seperti Yesus. Ayo kita bareng-bareng. Yesus mau datang loh. Yesus mau datang. Ya. Dan tadi malam saya dingin sekali badan saya tuh. Terus aku bilang sama istri saya, Mama, saya punya teman Gendon. Gendon tuh bilang sama istrinya, Bu, awakku kok adem kabeh yo. 5 menit lagi mati, tak bilang. Saya bilang, saudara saya itu sudah tua, ya, tapi dengarkan gitu ya. Mungkin saya keburu mati, saudara belum. Tapi jadilah seperti Yesus. Miskin, enggak apa-apa, asal jadi seperti Yesus. Kaya, puji Tuhan. Keliru saya. Miskin, puji Tuhan asal jadi seperti Yesus. Miskin, puji Tuhan asal jadi seperti Yesus. Kaya, ya enggak apa-apa, asal seperti Yesus. Betul toh? Lebih betul dari yang pertama tadi toh? Miskin enggak apa-apa, salah saya. Miskin, puji Tuhan karena saya menjadi seperti Yesus. Kaya, enggak apa-apa, mau saya seperti Yesus. Jadilah seperti Yesus. Ya, kita akhiri khotbah hari ini.
Pak Pur bilang 45 menit, tadi sejam, bis bagian baiklah. Kita jangan ngomel saudara ya, saya minta maaf 1 jam ini ngomongnya, ngalur ngidul. Tapi jadilah seperti Yesus. Yuk